Ya, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar saudara sebangsa dan setanah air? Semoga sehat-sehat semuanya. Jadi beberapa hari yang lalu, enggak nih, beberapa minggu yang lalu gue bikin video mengenai solusi handphone BM yang akan diblokir di Indonesia pada tanggal 18 April nanti. Dan di situ komen-komennya banyak yang menanyakan itu harus didaftarin dulu ke Kemenperin, itu maksudnya gimana. Jadi di sini gue baca berita dari kompas.com bahwasannya memang di tanggal 18 April nanti itu ada handphone BM itu akan dilakukan pemblokiran secara massal untuk handphone-handphone dengan IMEI handphone BM atau yang tidak terdaftar di situs Kemenperin Indonesia. Dan di sini dijelaskan bahwasannya menurut Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pramudi, nomor IMEI dari ponsel yang dibawa dari luar negeri harus didaftarkan terlebih dahulu melalui halaman ime.kemenperin.go.id. Tapi sedangkan pada saat ini gue buka situsnya email.kemenperin.go.id, itu hanya tempat dimana untuk mengecek kondisi email dari handphone yang kita punya. Misalnya sekarang contoh gue mau coba untuk daftarin nomor email handphone gue nih. Ini handphonenya kebetulan handphone resmi ya. Jadi kita coba untuk daftarin dulu di 355 028. Oke, 10. Oke, gue cek dulu untuk nomor email handphone gue, dan di sini mohon ulangi beberapa saat lagi. Jadi kayaknya situsnya itu sedang mengalami down, ya, down server. Atau coba kita ulang lagi. Jadi sebenarnya gue jujur, gue juga pengen oh, di sini tertulis ya, email terdaftar di database Kemenperin. Nah, memang kebetulan handphone gue ini lah handphone resmi, jadi gue masih bisa ngecek di eh situsnya tadi email.kemenperin.go.id. Cuman di sini gue bingung sama statement yang menjelaskan bahwasannya nomor email dari ponsel yang dibawa dari luar negeri harus didaftarkan terlebih dahulu melalui halaman email.kemenperin.go.id. Sedangkan kalau gue buka situsnya, itu hanya tempat untuk melakukan pengecekan email. Email itu terdaftar atau enggak. Ya, gue belum coba memang menggunakan nomor email handphone BM. Nanti gue coba dan gue akan beritahu sama teman-teman semuanya bagaimana kondisinya mengenai handphone tersebut. Gue juga sebenarnya nunggu di tanggal 18 April nanti untuk handphone BM itu benar apakah akan dilakukan pemblokiran atau enggak. Nanti kita akan coba beli handphone BM setelah ini, dan kita akan lakukan eh, atau kita akan gunakan handphone itu di tanggal 18 April atau setelah tanggal 18 April, apakah handphone itu masih bisa digunakan atau enggak. Ya, mungkin kita sih masih berharap apa namanya, handphone-handphone itu masih bisa digunakan dan diberikan pemutihan oleh pemerintah. Karena ya balik lagi, masih banyak masyarakat di luar sana yang membeli handphone itu dia nggak tahu handphonenya itu handphone BM atau enggak. Karena mereka ngerasa punya duit, dia pengen beli handphone bagus dan kondisinya murah, mereka akan beli. Dah gitu aja. Nah, sama beberapa ada juga yang menanyakan, sebentar gua buka video gue dan gue mau lihat komen-komennya dulu di sini. Mana dia videonya? Oke, ini kita lihat komennya. Komennya itu mana dia komennya ya? Oke. Bahkan di sini ada yang bilang kesempatan bagus buat provider bikin paket roaming harga murah. Ya, mungkin buat operator-operator di Indonesia nanti bisa memberikan solusi ya, bisa ngasih paket roaming. Cuman ya tetap aja dong, kita pakai di Indonesia buat apa kita harus sedikit main roaming juga gitu. Terus ada yang nanya kalau beli sekarang masih diblokir atau enggak ya.
eh Setahu gue kalau misalnya memang dipakainya sebelum tanggal 18 April, insya Allah itu masih bisa digunakan, jadi nggak bisa diblokir karena bukan nggak bisa diblokir ya mas, masih dapat kesempatan pemutihan untuk teman-teman itu pakai handphone tersebut sebelum tanggal 18 April. Terus dia bilang kayak gini, ada lagi yang komen kayak gini, bang saya kan baru pulang dari Jepang, nah saya beli iPhone, udah didaftarkan nomor telepon baru Indo kemarin tanggal 1 April, apakah tetap akan diblokir emailnya? Insya Allah enggak. Sebelum tanggal 18 April pemerintah masih melakukan pengumpulan database untuk disinkronkan nanti dengan data email yang operator punya gitu. Jadi menurut gue sih itu dia enggak akan kena pemblokiran email. Nah, kalau menanyakan masalah solusinya itu adalah kalau misalnya teman-teman itu punya handphone BM sekarang, ada baiknya itu teman-teman melakukan registrasi menggunakan SIM card Indonesia, SIM card operator Indonesia, supaya operator-operator itu bisa mengcapture untuk email handphone teman-teman dan bisa tersinkron menggunakan database yang ada di Kemenperin. Terus ada lagi yang nanya begini, bang barang-barang di PS Store kayaknya iPhone itu semua diblokir kayak iPhone 11 Pro Max atau yang lain-lain merek iPhone. Iya, kalau menurut gue kalau misalnya di PS Store-nya itu dia ngeblokir, bisa keblokir, menurut gue sih kayaknya enggak, karena mereka mungkin punya siasat untuk mengaktifkan semua handphonenya menggunakan SIM card Indonesia. Dan lagi pula di di PS Store itu kan dia memang, yang gua tahu adalah dia beli handphone, maksudnya dia tuh barang-barangnya second dari luar negeri dan masuk ke Indonesia, mungkin pun juga sudah ada yang menggunakan SIM card Indonesia. Jadi menurut gua sih untuk saat ini masih aman untuk kita beli handphone BM sebelum dilakukan pemblokiran di tanggal 18 April nanti. Terus katanya yang merek HP Inter yang sudah diaktifasi pakai SIM Indo sebelum tanggal pemblokiran masih bisa digunakan dengan amin, insya Allah masih bisa. Terus ada lagi yang nih, gua besok mau order HP Inter tapi masih ragu, mending nunggu keputusan tanggal 18 April apakah diblokir atau enggak. Kalau menurut gue, kalau misalnya memang teman-teman mampu beli handphone resmi aja daripada teman-teman beli handphone yang BM. Toh handphone resmi sekarang juga murah-murah harganya gitu. Ya memang sih kayak kayak apa ya handphone BM itu karena masuk ke Indonesia itu nggak melalui pajak bea cukai, jadi relatif lebih murah dibanding handphone yang resmi. Kayak contohnya deh, kita misalnya beli handphone merek Xiaomi dengan garansi resmi dan garansi distributor, itu pasti harganya beda dan itu pasti akan lebih murah garansi distributor karena mungkin masuk ke Indonesia itu tidak melalui jalur resmi, mereka nggak bayar pajak, mereka nggak bayar, yaitu nggak bayar bea cukai, nggak meregistrasikan, dan itu kan kalau misal kayak gitu kan butuh 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 biaya, jadi mengapa harganya lebih mahal. Tapi menurut gue sih lebih baik kita beli handphone yang resmi aja. Terus rata-rata di sini di komennya menanyakan hal yang sama ya, kalau kita beli HP BM atau Inter second apakah blokir juga, tolong pencerahan. Ya kalau menurut gue ya sebelum tanggal 18 April ya insya Allah nggak akan keblokir. Terus kemudian di sini, oke. Tuh, ini ada lagi yang bilang banyak bener yang resmi, ngapain beli yang BM? Ya, gue setuju dengan komentar komentar dari Ricky Rahmat nih, dia bilang ya ngapain beli handphone BM, orang handphone yang resmi aja juga ada gitu kan. Terus di sini ada lagi, bang maaf sebelumnya minta maaf, pakai minta maaf segala ya, gue maafin. Mau tanya HP BM apa aja yang emailnya biar nggak terblokir. Handphone BM apa aja ya? Menurut gue ya semua handphone BM ya karena nggak masuk resmi ke Indonesia ya akan tetap kena diblokir untuk emailnya gitu. Jadi mereka nggak akan dapat sinyal untuk operator Indonesia gitu. Itu. Ini ada yang komen agak panjang, agak belibet ya, tapi ya gue nggak tahu sih selama sebelum berlakukan pembelikan di hari haknya HP BBM atau nggak resmi masih bisa digunakan. Iya memang gue setuju masih bisa digunakan menggunakan operator Indonesia. Lagi pula juga seandainya teman-teman punya handphone BM dan ternyata handphone BM-nya itu nggak handphone BM-nya itu keblokir,
nanti pasti ada aja mungkin oknum-oknum atau jasa-jasa untuk swap email. Jadi nomor email handphone yang resmi itu dimasukin ke handphone email BM, hasil emailnya terdaftar tuh Kemenperin, terus handphonenya jadi bisa digunakan. Itu juga mungkin ada yang seperti itu. Kayak misalnya kita kayak bongkar jebol iCloud, terus unlock iCloud, itu kan ada kan apa namanya, jasa-jasa seperti itu gitu. Dan menurut gue ya mungkin nanti akan ada gitu. Terus ini lagi bang, kalau HP BM yang sudah dipakai sebelum tanggal 18 April, berapa lama pemakaian HP BM tersebut digunakan? Apakah sudah pasti hanya 2 tahun atau selamanya? Mohon informasinya. Nah ini gue juga nggak tahu ya. Di sini ada komentar, ada komentar lagi di sini. Nah di sini ada yang bilang, kata menterinya kalau yang sudah terlanjur beli sebelum tanggal 18 April itu dianggap bukan HP BM atau dianggap emailnya terdaftar. Ya, eh gue di sini masih bingung mau menjawabnya itu seperti apa, karena ada informasi yang bilang katanya handphone itu akan digunakan udah untuk 2 tahun ke depan gitu loh, 2 tahun ke depan dipakai untuk handphonenya. Tapi rata-rata orang Indonesia sih yang gue tahu itu mereka jangankan sebulan ya, mereka baru beli handphone kemarin juga udah ganti baru lagi, udah dijual lagi. Sekarang teman-teman lihat deh di Facebook deh, banyak deh handphone-handphone yang apa ya, kayak S20 baru launching kemarin, baru beli 2-3 hari udah dijual lagi. Kan gue juga bingung gitu kan sama orang-orang Indonesia, kenapa harus pakai handphone 2 tahun, orang kadang yang 2 hari 3 hari aja udah dijual lagi, ya kan? Gue kan bingung juga kalau kayak begitu. Terus di sini ada lagi bilang informasinya sih masih simpang siur, belum ada statement resmi dari pemerintah. Ya benar memang eh apa namanya, bisa dikasih 2 tahun atau ya itu masih masih belum belum ada statement resmi dari pemerintah deh. Tapi yang kita aktualnya adalah selama gue bergelut di dunia handphone, orang Indonesia itu jarang sekali pakai handphone yang sampai bertahun-tahun. Kalau nggak yang maaf maaf ya orang-orang tua atau yang memang orangnya itu apa ya, nggak nggak pentingin banget sama teknologi gitu. Tapi dari beberapa orang yang gue kenal dan beberapa forum yang gue ikutin, itu rata-rata orang memakai handphone ya sebulan 2 bulan bosen udah ganti baru lagi, udah ganti baru lagi. Ya memang seperti itu siklusnya penggunaan handphone di Indonesia. Makanya kalau misalnya kita lihat kayak Realme kayak dan yang lain-lain itu kan mereka ngeluncurin handphone itu udah cepet banget gitu kan, sebulan sekali kali ngeluncurin handphone baru gitu kan. Nah, ada lagi yang nanya, bang, bang, gua mau nanya, gua beli iPhone di Jepang, tapi pas unboxing gua langsung pakai kartu SIM Indonesia, bawa dari Indonesia. Well, gue juga bingung karena itu kan diaktifinnya di sana. Ya berarti otomatis menggunakan roaming. Seharusnya dari operator itu dia mendeteksi sebagai roaming internasional yang berlaku untuk di sana. Kalau misalnya dibawa lagi ke Indonesia, gua nggak tahu. Mungkin ada baiknya itu handphone dibawa ke Indonesia dulu, terus diaktifin pakai SIM card Indonesia, mungkin baru akan bisa kepake dan nggak diblokir karena sudah terdaftar di Kemenperin. Itu dia. Terus ada lagi, bang, kalau selain iPhone tapi beli di luar negeri tetap diblokir ya? Sama aja, itu tetap handphone BM. Jadi kalau bisa beli yang resmi aja. Terus apa lagi nih ya? Setuju HP diblokir? Ya, gue memang setuju sebenarnya handphone-handphone BM diblokir. Memang sih mematikan pasaran untuk handphone-handphone BM di Indonesia, apalagi kalau misalnya banyak pengusaha untuk yang ngejual handphone-handphone BM. Ya, tapi mau gimana? Karena menurut gua ya itu akan memberikan apa ya, akan memberikan keuntungan yang lebih kepada Indonesia. Itu dia lah, lu cintain negara lu, masa sih cuman beli handphone aja harus yang BM, dan lah pakai barang resmi aja gitu loh. Ini dia nih yang pertanyaan menurut gue tuh, gue bingung mau jawabnya. Katanya ada pemutihan dengan cara daftar email ke pemerintah. Nah itu yang gue bilang tadi, gue udah coba untuk buka situsnya, tapi ternyata itu dia apa ya, nih ya gue coba kasih lihat unjuk videonya ya. Ini kita pakai kamera depan dulu, kita coba balikin ke kamera belakang, bisa nggak ya? Nggak bisa.
menggunakan kamera belakang rupanya, karena ini lagi dipakai rekam untuk kamera depan. Jadi ya itu tadi gue udah coba masuk ke situsnya dari kompas.com. Di situ menginformasikan adalah didaftarin dulu ke email.kemenperin.go.id. Pas gue buka situsnya ternyata cuman untuk ngecek email. Ya gue juga nggak tahu bagaimana nanti pemerintah melakukan pemutihan tersebut gitu. Ya mudah-mudahan aja sih memang bener akan dilakukan pemutihan gitu sebelum tanggal 18 April ini. Ya tetap sih saran gue beli aja lah handphone resmi Indonesia. Dan gue juga akan coba nanti beli handphone BM di tanggal 18 April. Dan gue akan coba informasiin sama teman-teman semuanya apakah handphone itu akan dilakukan pemblokiran atau enggak. Ya, ya udah mungkin eh ya memang seperti itulah kondisinya gitu. Ya, ya mungkin segitu aja sih yang bisa gue sampaikan pada malam hari ini, curhatan gue sih ya, curhatan gue. Ya buat teman-teman yang suka sama video gue yang mau gue di apa di like, nggak suka ya tinggal di dislike, mau dicoba bantu share alhamdulillah, nggak juga ya. Gue berusaha memberikan informasi mengenai handphone-handphone di Indonesia, mudah-mudahan sih bisa bermanfaat. Itu aja, tolong bantu subscribe-nya kalau misalnya memang mau, kalau nggak juga nggak apa-apa. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.